2025. Tema kita bulan ini adalah fresh start, sesuatu permulaan yang baru penuh dengan semangat untuk memenuhi destiny daripada Tuhan. Kita hafalkan ya, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Masa depan kita penuh dengan harapan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam saudara kekasih Tuhan, sidang jemaat GAP Mahanaim. Shalom, puji nama Tuhan. Saya percaya di malam hari ini semua ada dalam keadaan yang baik. Dan saya juga menyapa buat saudara-saudara sidang jemaat yang saat ini menikmati ibadah secara online. Kami juga menyapa, selamat kita ada di dalam hadirat Tuhan bersama-sama, kita menikmati kebaikan Tuhan lewat ibadah doa lawatan malam hari ini. Di Kamis yang kedua, di tanggal yang ke-9, Tuhan sudah luar biasa dalam kehidupan kita. Sampai hari ini Tuhan masih menolong, Tuhan masih menyertai, karena kita tahu bahwa Dialah kekuatan kita, Dialah gunung batu kita. Biarlah kita tetap berpegang pada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Allah satu-satunya pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita akan mulai ibadah doa lawatan kita. Kita mohon pimpinan Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus, supaya malam hari ini kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi setiap kehidupan kami. Sampai hari ini, Ebenezer, Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap menolong kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan malam hari ini Tuhan, satu kerinduan, kami rindu memuji Engkau. Kami rindu datang kepada Engkau menaikkan ucapan syukur kami. Biarlah malam hari ini kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan pada akhirnya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kami perlu Roh-Mu, kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang saat ini hadir secara online ataupun secara onsite. Kami menyerahkan di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami awali doa lawatan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah di tahun ini kita tetap berpengharapan kepada Dia, karena kita tahu Dia Bapa yang baik, Dia Allah yang mengasihi setiap kehidupan kami. Di masa-masa yang lalu Tuhan sudah menolong, dan kita percaya sepanjang tahun ini pasti pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kinara lama ya syakarala parala 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 parala. Yarala parala parala basyikirala. Yarala parala parala basyakarala yarala. Yarala parala basyikirala parala 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 parala.
Mari kita naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Ya ralama 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 yase, ya ralama ralama ya ralama so, ya ralama 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 yaso, ya ralama 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 yaso. Dengan syukur, hati kami limpah dengan syukur. Ya naralama ya ralama se, ya ralama ralama ya ralama ya se. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau Bapa yang baik. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bersama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan bersama-sama sidang jemaat, ku mau memujimu, angkat tanganmu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu,
Yesus yang setia dalam hidup kita. Terus naikkan syukurmu kepada Tuhan malam hari ini. Terus naikkan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan malam hari ini. Kiara masih, ya nara lama ya ralamo, ya ralama ya so, ya ralaba laba ya so. Yesus baik dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Di masa yang lalu, bagaimana perjuangan kita menghadapi tahun-tahun yang lalu. Dan biarlah malam hari ini kita percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Biarlah hanya Dia yang layak kita puji dan kita tinggikan. Karena kita tahu Dia Allah yang luar biasa. Mari kita terus mengasihi Tuhan. Mari kita terus mencintai Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah malam hari ini kita mau tetap cinta Dia. Kita mau tetap mengasihi Dia. Kinara masih kinama nama la rapa 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 lapa parapa sikira papa papa. Kiara lapa sikira papa 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 syakara la yara labo. Yara laba sekina mara laba se. Kinara laba yase. Kiara lama shikira laba shakara. Kiara lama shakara. Kiara lama shakara. Biarlah hanya Dia yang layak menerima setiap pujian pengagungan kita malam hari ini. Mari kita bersama-sama berdiri Bapak Ibu. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Kita mau nyatakan sebab Kau layak terima pujian. Yesus, Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Katakan sebab Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan bersama
Haleluya. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Biarlah rancangan manusia boleh terjadi dalam hidup kita. Rancangan yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi percayalah, Tuhan ada di sekeliling kita. Amin. Berikan tos kepada saudara kita, katakan, kiri kananku ada Tuhan. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, berpasrah kepada Amin. Siang malam dekat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia kita akan gentar. Sekali lagi katakan, ku selalu. Haleluya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya siang malam. Karena Tuhan pelindungku, sebab Dia katakan Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Dalam hidupku ada Tuhan Yesus. Dengan lebih lagi katakan, sekelilingku ada Tuhan. Sekali lagi katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Berikan tos sekali lagi, Yesus selalu bersamaku. Katakan kepada saudara kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Saya boleh melihat wajah Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya bahwa di sekeliling kita ada Tuhan. Amin. Kiri kanan kita ada Tuhan, muka belakang kita ada Tuhan. Bahkan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita persiapkan persembahan kita. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sebentar lagi mau memberi yang terbaik ya Tuhan untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, Engkau akan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Rancangan manusia boleh terjadi, tetapi kita percaya rancangan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita mengakui bahwa Dia gunung batu kita. Tuhan, Kaulah harapan. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancangan-Mu sempurna. Dalam pengharapan ada kemenangan. Dalam pengharapan ada kemenangan,
keselamatan dalam pengharapan. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Percaya padamu, rancangan-Mu sempurna. Dalam pengharapan ada kemenangan. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Dalam pengharapan, dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Tuhan, Kaulah harapan. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancangan-Mu sempurna. Mari kita perlahan-lahan bersama berdiri. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Dalam pengharapan, dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Tuhan, Kaulah harapan. Amin. Di dalam Engkaulah pengharapan kami, Tuhan. hidupku. Yang merasakan kebaikan Tuhan malam hari ini, mari kita sembah Dia. Jangan lewatkan malam hari ini, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Hari ini adalah doa lawatan. Rasakan Tuhan melawat kita malam hari ini. Engkaulah pengharapan kami, Tuhan.
Engkaulah satu-satunya penolong kami. Kinaralamase kenakayata kanaralamase. Kinaralamasi kita kanaralamayaralamase. Kami merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami merasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kinaralamase kenakayata kanaralamasi kinakayata. Kinaralamase kenakayaralamasi kinakayata kanaralamaralama. Kinaralamaralamaralamayaralamase Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu, Tuhan, untuk kebaikan-Mu, Tuhan, atas hidup kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh ada di awal tahun ini, semua karena kebaikan-Mu, Tuhan. Semua karena pertolongan-Mu atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami tidak mau melewatkan, Tuhan. Kami mau mengucap syukur kepadamu, Tuhan. Kami mau bersyukur atas kasih-Mu, Tuhan, atas anugerah-Mu atas hidup kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kinaralamase kenakayata kanaralamayaralamasi kinakayaralabaralama. Tak henti-hentinya kami bersyukur, tak henti-hentinya kami mengagungkan Engkau, Tuhan. Hinaralamase kenakayaralabaralabayaralamasi kinakayata kanaralabayaralamasi. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta atas puji-pujian kami. Engkau melawat setiap kami malam hari ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Kami percaya pemulihan terjadi di tempat ini, Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas hidup kami. Hinaralamase kenakayaralabasi kinakayatakanaralabaralabaralabayaralabasi. Kami sudah mengagungkan Engkau, Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau, Tuhan. Sekarang waktu-Mu, Tuhan, untuk Engkau menyampaikan pesan-Mu. Sekarang waktunya, Tuhan, untuk Engkau berkata-kata. Sampaikan, Tuhan, isi hati-Mu, supaya kami umat-Mu boleh mengerti setiap rencana-Mu, agar kami umat-Mu boleh mengerti setiap rancangan-rancangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih.
Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Atmosfer ilahi menguasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami Tuhan, sehingga setiap firman yang ditaburkan boleh bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap untuk menerima pesan Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sudah ada di minggu kedua ya Bapak Ibu, di bulan Januari. Rasanya baru kemarin kita acara tutup tahun ya. Tapi sekarang kita sudah ada di Kamis yang kedua. Rasanya waktu ini semakin hari semakin cepat ya. Makanya kita juga jangan lambat-lambat ya. Kalau Ibu Gembala biasanya ngomongnya jangan kita leyeh-leyeh, gak ada yang santai ya Bapak Ibu. Ayo kita juga berlari ya. Seperti waktu ini yang cepat, kita juga mau berlari cepat ya, mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, puji nama Tuhan. Di bulan Januari ini tema kita adalah awal yang segar ya. Kita bisa baca di Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat pendukungnya ya Bapak Ibu. Nanti semua pembicara-pembicara hamba-hamba Tuhan yang dari Mahanaim mungkin akan membahas ini semua ya. Biarlah semua saling melengkapi. Kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Puji nama Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini ayat hafalan ya. Semua mungkin sudah menghafal ayat ini. Tapi malam hari ini kita mau belajar bersama-sama dari ayat ini ya Bapak Ibu. Juga dari ayat-ayat yang lain. Dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan itu mengerti ya, Tuhan itu mengetahui setiap rancangan-rancangan apa yang ada padaku, ada pada Tuhan. Kenapa Tuhan mengatakan seperti ini? Karena Bapak Ibu, kita itu semua itu dirancang oleh Tuhan sendiri. Ya, makanya Tuhan itu tahu, dia mengatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, juga mengenai saya. Jadi Tuhan itu mengetahui semua, karena apa? Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang membuat, merancang kita sedemikian rupa. Makanya Tuhan katakan seperti itu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi mengenai saya dan juga Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita lanjutkan di bawahnya, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Itu yang dirancangkan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak merancangkan kecelakaan, tetapi merancangkan damai sejahtera. Untuk apa? Untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masa depan kita itu dijamin oleh Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita itu hari depan yang penuh harapan. Jadi jangan kita memikirkan besok aku piye yo,
besok aku piye? Hafalkan ayat ini Bapak Ibu. Ini jaminan masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Yaitu hari depan yang penuh harapan. Jadi jangan ngomong, ya apa ya besok? Ya apa ini tahun demi tahun semakin susah. Kita itu sudah dijamin oleh Tuhan hidup kita. Hidup kita itu ada pengharapan di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biasanya ya kalau di awal tahun ini ya, di awal tahun kita ya pasti siapapun kita itu merencanakan sesuatu ya, merancangkan sesuatu. Mungkin kita punya program-program yang bekerja, mungkin kita mempunyai planning. Oh, aku tahun ini, bulan ini sampai ini aku harus menyelesaikan ini. Ya, mungkin aku tahun ini harus bisa mencapai seperti ini. Ya, mungkin kalau seperti Bapak Aryadi ya, Bapak Yusa punya planning pastian. Iya Pak ya. Ya, pasti punya planning. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu salah? Enggak Bapak Ibu, enggak salah kalau kita punya rencana ya, planning. Apa yang harus kita kerjakan? Enggak salah Bapak Ibu. Tetapi seberapa banyak dari kita yang kita itu mau bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa rencanamu untuk aku di tahun ini? Apa rencanamu untuk pekerjaanku tahun ini? Apa Tuhan rencanamu, ya, rancanganmu untuk aku menyelesaikan tahun ini? Apa Tuhan? Ya, seberapa banyak kita yang bertanya kepada Tuhan. Mungkin kita cuman apa? Rancangan kita, rencana kita. Nah, pertanyaannya, seberapa banyak kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa rencanamu untuk aku kerjakan tahun ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo, dalam setiap rencana kita, dalam setiap rancangan kita, ayo kita libatkan Tuhan. Saya percaya kalau dalam setiap pekerjaan, dalam setiap rancangan kita libatkan Tuhan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, yang kita alami adalah kemenangan. Karena Tuhan itu ada bersama dengan kita. Ya, karena Tuhan itu menyertai kita dan kita melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu, nanti akhir tahun kita bisa melihat, mendengar kesaksian demi kesaksian. Banyak umat Tuhan di tempat ini yang mengalami pertolongan Tuhan, yang mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Kenapa? Karena kita mengikut sertakan Tuhan dalam setiap rancangan-rancangan kita, dalam setiap masalah hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita mau melibatkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan seperti ini, firman Tuhan, ya tadi ya di ayat 1 ya dikatakan, sebab aku ini mengetahui, jadi Tuhan itu tahu apa yang akan terjadi hari-hari ke depan hidup kita, diri kita, itu apa yang akan terjadi itu Tuhan tahu Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu tadi Tuhan yang merancang, Tuhan yang, ya seperti kalau saya pernah baca ya, Tuhan itu skenarionya, ya Tuhan itu sutradaranya, ya sutradaranya, dia yang mengatur semuanya. Jadi dia yang mengatur semua hidup kita. Oh ini jalannya seperti ini, jalannya seperti ini, sutradara ya Bapak Ibu. Kita tinggal nurut aja. Tapi seberapa banyak kita itu cuman apa? Memikirkan rancangan kita. Kita tidak mau memikirkan bagaimana rancangan Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo malam hari ini, kalau firman Tuhan katakan seringkali kita itu memikirkan hal-hal kepentingan kita sendiri. Mulai malam hari ini ayo kita ubah cara berpikir kita. Kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, dalam setiap rancangan kita. Kenapa? Karena hidup ini singkat Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan hidup kita itu seperti uap. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak tahu. Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kalau kita bekerja menurut akal kita sendiri, kita akan kecewa Bapak Ibu. Tetapi kalau kita libatkan Tuhan dalam setiap rencana-rencana kita, kita akan melihat betapa ajaibnya pekerjaan Tuhan itu dalam hidup kita. Betapa dahsyatnya rancangan Tuhan itu dalam hidup kita. Tuhan itu sudah merancang kita sejak kita itu masih ada dalam kandungan. Mari kita lihat. Ya. Mazmur 139. Ya, Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 dikatakan seperti ini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Nah, berarti sejak kita dalam kandungan, Tuhan itu sudah membentuk kita, menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Jadi Tuhan itu sudah merancangkan sejak dari dalam kandungan. Tuhan itu sudah merancang kita. Nanti kita itu jadinya seperti apa, itu sudah dirancangkan oleh Tuhan. Kemudian di ayat 16 dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah ini loh, rancangan Tuhan dari awal itu ya. Mata Tuhan itu melihat selagi kita masih bakal anak, belum jadi apa-apa itu Tuhan sudah tahu Bapak Ibu. Ya. Bahkan dikatakan dan dalam kitabmu semuanya itu tertulis. Jadi sudah ditulis semua oleh Tuhan. Ya. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi sebelum dibentuk semuanya itu sudah dirancangkan Tuhan. Sudah ditulis semua di dalam Tuhan. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Contoh ya, ini contoh ya. Kalau kita tanya sesuatu kepada orang, ya orang. Contohnya nih, contoh ini ada Bu Rima. Bu Rima ini buat kue. Terus mari, Bu, Ibu kok sekarang lagi ada di ini ya, kuliner tapi yang bagian kue-kue. Nah ini tanya sama yang membuat, yang merancang kue ini ya. Pasti Bu Rima itu jawab sesuai dengan apa yang dirancangkan, apa yang diinginkan dari ini tadi ya. Kok dia punya usaha buat kue, pasti jawabnya ya ini karena Bu Rima yang merancang, yang membuat kue seperti ini. Nah coba tanya yang lain, tanya sama yang lain. Tanya gini, kenapa yo Bu Rima itu kok sibuk-sibuk gawe kue barang, kurang kerjaan tau, apa gak bisa cari pekerjaan lain. Nah, mungkin seperti itu jawabannya. Tapi kalau tanya sama yang merancang, tanya sama yang membuat, tanya yang punya usaha, pasti jawabannya yang baik Bapak Ibu. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita sudah dirancangkan sedemikian rupa oleh Tuhan, jangan tanya sama yang lain. Ya, paham ya Bapak Ibu? Kok hidupku seperti ini ya? Jangan tanya ya sama yang lain, tanya sama Tuhan. Yang merancang hidup kita itu loh. Pasti Tuhan menjawab. Tuhan jawabnya pasti, aku punya rancangan yang indah untuk hidupmu.
Aku punya rancangan yang indah, yang baik untuk masa depanmu. Pasti Tuhan ngomongnya begitu. Pokok jangan tanya sama yang lain, ya, yang enggak ngerti. Pasti jawabnya itu ya mungkin melemahkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kunci utama untuk kita mengerti rancangan Tuhan. Yang pertama yaitu, dan satu-satunya itu cuman ada, yaitu mencari Tuhan. Yang merancang semuanya. Jadi kunci untuk kita mengerti semua rancangan-rancangan Tuhan itu, ya tanya siapa yang merancang, yaitu Tuhan sendiri. Cari Tuhan. Kalau kita pingin tahu, Tuhan apa rencanamu untuk hidupku? Apa rancanganmu untuk masa depanku? Cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, kita baca di Yeremia 29, ayatnya yang 3 ke 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi untuk mengetahui rancangan Tuhan, cari Tuhan Bapak Ibu. Tanya sama Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan, apa ya Tuhan yang harus aku lakukan? Tanya Tuhan, cari Tuhan terlebih dahulu. Karena Tuhan itu yang merancang semuanya. Jadi jawabannya pasti tepat. Tidak melese Bapak Ibu. Kalau kita cari orang lain pasti jawabannya ya. Kadang itu mendukung, kadang menjatuhkan. Tapi kalau kita mencari Tuhan, pasti tepat. Dengan apa kita mencari Tuhan? Berdoa Bapak Ibu. Ya. Kalau di sini hamba-hamba Tuhan pasti hari-hari ini selalu menganjurkan, selalu menasihati kita, ayo berdoa, cari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Gembala, hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini pasti mengingatkan kita, ayo mencari Tuhan, ayo melekat kepada Tuhan, ayo mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Ya. Karena kita nggak tahu, karena kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita perlu Tuhan yang akan memimpin hidup kita. Kita perlu Tuhan yang akan senantiasa berjalan bersama kita. Karena kalau kita tidak bersama Tuhan, jalan kita akan menceng Bapak Ibu. Menggok. Kadang kalau kita sudah menggok itu Tuhan kencengkan lagi. Ayo balik. Ya, ayo balik. Itu luar biasanya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu mengasihi kita. Dia tidak mau kita binasa. Kenapa ada Yohanes 3 ayat 16? Karena kasih Tuhan itu loh. Tuhan gak mau kita binasa. Karena begitu besar kasih Allah. Ya. Dia tidak mau supaya kita itu binasa. Oleh sebab itu dia mengirimkan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, hari-hari ini, kalau kita kepingin hidup kita di tahun ini, kita menerima kemenangan demi kemenangan, cari Tuhan. Cari Tuhan, tanya Tuhan, apa rencanamu untuk hidupku Tuhan? Apa rencanamu untuk pekerjaanku Tuhan? Apa rencanamu untuk, apalagi banyak hal ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti Tuhan itu menjawab. Ya, ini sedikit ya cerita. Kalau kemarin ya, saya itu di rumah, ya biasa ya. Habis pulang toko, tiba-tiba saya itu mandi terus habis makan ngantuk ya biasa ya Bapak Ibu, ngantuk. Nah, akhirnya saya itu ketiduran ya, ketiduran. Menurut saya itu ketidurannya itu sebentar Bapak Ibu. Ya karena ada anak saya, terus
tiba-tiba saya bangun itu saya ketawa. Terus anak saya tanya, "Lapo, Ma?" Enggak. Tuhan itu loh kok iso ngomong ya. Yesus itu bestimu. Lah jadi kan saya ketawa toh Bapak Ibu. Wong saya ndak mikir apa-apa kok. Tiba-tiba itu loh bisa saya itu dengar dengan jelas itu. Yesus itu bestimu. Loh, ya saya ketawa. Terus mari gitu. Mama loh padahal tidurnya cuma sebentar. Nah saya ngomong gitu. Mama itu loh tidurnya cuma sebentar. Terus anak saya ngomong gini. Sebentar apa, Ma? Dari jam berapa? Kata gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Kadang itu loh dia itu memberikan kita itu damai sejahtera. Bagaimana caranya? Gak tahu. Mungkin hanya dengan itu loh. Kita itu loh jadi tenang ya. Karena biarpun mungkin hari-hari ini ya. Kita dalam pertemanan, dalam pergaulan. Mungkin ya. Dalam pergaulan, dalam pertemanan. Ya banyak ya gesekan ya. Seperti biasa ya. Nah, saya itu enggak mikir seperti itu, enggak pernah saya pikir sampai saya bawa mimpi-mimpi, enggak pernah Bapak Ibu. Loh tapi loh tiba-tiba Tuhan itu loh bisa ngomong seperti itu. Yesus itu bestimu ya, saya ketawa tak Bapak Ibu. Luar biasa ya. Jadi ayo kalau kita mencari Tuhan loh, kita enggak tanya loh Tuhan ngasih tahu. Apalagi kalau kita mencari Tuhan, kita tanya Tuhan, pasti Tuhan itu menjawab Bapak Ibu. Ya. Ayo hari-hari ini, apa yang kita pergumulkan, datang kepada Tuhan, cari Tuhan, pasti jawaban itu ada. Ya, kalau di ayat 12 dikatakan seperti, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini loh Bapak Ibu ya, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kalau kita datang kepada Tuhan, terus kita berdoa, ini firman Tuhan katakan, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi jangan berpikir nanti aku berdoa kok gak dijawab-jawab Tuhan ya. Kok aku berdoa gak didengar sama Tuhan ya. Semua doa itu didengar sama Tuhan Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita berdoanya, ya. Apakah kita berdoanya cuman kalau perlu tok? Tuhan aku butuh sembuh, datang. Tuhan aku butuh ini, bayar utang, datang. Tapi kalau sudah diberkati, hilang. Di sini enggak ada. Di sini enggak ada Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang butuh apa? Butuh dipulihkan. Kalau butuh dipulihkan, nangis sampai umbelen. Carinya Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kalau sudah dipulihkan, bus hilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayo kita itu kalau cari Tuhan itu jangan pas butuh tok ya. Ayo katakan kiri kanan, jok pas butuh tok yo. Ayo, tapi terus menerus ya. Terus menerus cari Tuhan itu. Pasti Tuhan jawab. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ayo kita lihat. Yesaya 55. Yesaya 55 ya. 55 ayatnya yang ke-8. Dikatakan seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Jadi ojo dipadakne ya Bapak Ibu. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi jalannya Tuhan itu sama jalan kita itu beda ya Bapak Ibu. Kalau di ayat 9 dikatakan seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi bedanya itu jauh antara langit dan bumi dikatakan ya. Jadi gak sama, ojo dipadakne. Tuhan itu punya rencana yang ajaib, yang kita itu ndak bisa mengerti jalannya.
kita tidak bisa mengerti bagaimana cara Tuhan menolong kita, itu tidak bisa mengerti Bapak Ibu. Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita, untuk memberikan masa depan kita. Rancangan Tuhan itu beda ya, kalau dikatakan sejauh ini ya, dikatakan seperti tingginya langit dan bumi Bapak Ibu. Begitu jauhnya, bedanya itu loh ya. Kalau mungkin kita merancangkan seperti ini, tapi Tuhan itu mampu merancangkan yang terbaik. Jadi kalau doamu jangan dijawab, belum dijawab Tuhan. Kalau doamu belum dijawab Tuhan itu, ojo gondok Bapak Ibu. Ya, Tuhan merencanakan yang terbaik. Ya, kalau menurutmu ini baik, tapi Tuhan mampu memberikan yang terbaik. Ya. Jadi itu sebabnya kita harus berdoa, kita harus mencari Tuhan yang memberi yang terbaik itu. Mungkin manusia bisa menolong, bisa, tapi terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang melebihi segalanya. Jadi kalau ada apa-apa, saya ulang lagi, tanya oh Tuhan, cari oh Tuhan. Dengan apa? Dengan berdoa. Dengan apa? Baca firman. Selalu diulang-ulang seperti itu. Jawabannya, berdoa, cari Tuhan, melekat sama Tuhan. Itu kuncinya. Pasti Tuhan yang bekerja. Pasti Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Untuk masa depan kita tahun 2025, Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah memberikan pesan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, ini masih di awal tahun, pesan Tuhan seperti itu. Jangan nanti kalau di tengah-tengah kita lupa ayat ini, ya. Karena dikatakan bahwa tahun 2025 ini akan semakin sulit, ya. Perekonomian akan semakin sulit. Pajak-pajak naik, ya. Semuanya susah. Kalau hari-hari ini yang suka cabai ya, katanya Lombok itu naiknya luar biasa. Yang suka makan cabai, belum yang lain, ini baru awal tahun, ya. Tetapi jangan takut, kita itu dipelihara Tuhan. Makanya baca firman supaya kita mengerti setiap janji Tuhan, setiap rencana Tuhan untuk hidup kita. Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi apapun yang terjadi, semuanya susah, semuanya sulit, nanti akan terjadi memang ya. Secupak gandum sedinar itu memang nanti akan terjadi. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu akan menjagai, melindungi, menyertai, bahkan memelihara hidup kita. Kita tidak akan kekurangan. Mazmur 23 kan mengatakan seperti itu ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi apapun yang terjadi kita tidak akan pernah kekurangan. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji Dia akan memelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah jalan-jalan Tuhan itu susah dimengerti ya Bapak Ibu. Karena terlalu ajaib. Ada lagunya ya. Betapa dahsyat ya. Itu ya, ada itu lagu itu ya Bapak Ibu. Mari kita lihat Yesaya 25. Yesaya 25. Nah, di sini dikatakan di ayat yang pertama, bagian yang B, rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu kala. Ya, kalau kita baca aja dari ayat 1 ya. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau,
mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu kala. Kita itu dirancang Tuhan itu dengan ajaib, Bapak Ibu, dengan luar biasa. Hidup kita dirancang oleh Tuhan. Kita itu tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kalau ada pujian juga, jalanmu tak terselami ya oleh setiap hati kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak bisa kita selami. Kalau Tuhan bisa dimengerti, Tuhan bisa diselami, itu namanya bukan Tuhan. Tetapi Tuhan itu begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya, sehingga kita itu tidak bisa mengerti dengan pikiran manusia. Itu loh, kita punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang ajaib, Bapak Ibu. Biarlah melalui pesan firman Tuhan malam hari ini, kita akan mulai tahun ini 2025, kita mau merubah cara kita mencari Tuhan, ya. Cara kita mengerti untuk mengetahui rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana caranya supaya kita hidup berkemenangan di tahun 2025, yaitu mencari Tuhan. Dengan apa? Dengan berdoa, dengan membaca firman, dengan memperkatakan firman. Maka saya percaya di akhir tahun, kalau nanti kita mengakhiri tahun, kita akan melihat kesaksian demi kesaksian umat Tuhan di tempat ini. Karena pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan malam hari ini. Tetapi biarlah pesan Tuhan malam hari ini, kita boleh mengubah cara pikir kita, cara pandang kita. Bagaimana kita mengetahui rancangan-rancangan Tuhan. Bagaimana kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap rancangan-rancangan kita. Dalam setiap rencana-rencana kita. Ayo kita libatkan Tuhan. Jangan kita berjalan sendiri. Sakarpe dewe, ya. Nanti lewes kecentok duk. Nah, kalau sudah duk baru kita bueng cari Tuhan. Kalau saya jadi Tuhannya, saya pasti ngomong kasep. Untung saya ndak Tuhannya ya Bapak Ibu. Mari saya undang pemusik, pemuji. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita pujikan lagu ini Bapak Ibu. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Berharap hanya kepadamu. Ajarku berharap hanya padamu. Katakan ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah lagu ini menjadi doa kita. Biarlah kita minta supaya Tuhan mengajarkan kita untuk mengerti setiap rencana Tuhan. Biarlah kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan di dalam terang firman-Nya. Biarlah kita hanya berharap kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Segala rancangan-Mu Tuhan sungguh ajaib dan dahsyat dalam hidup kami. Engkau sanggup mengadakan apa yang kami perlukan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kinaralama sekena katakan. Terima kasih Tuhan. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Biarlah sesuai dengan doa kami, apa yang firman-Mu telah sampaikan Tuhan, apa yang firman-Mu telah kami terima, pesan malam hari ini Tuhan. Setiap rencana kami, baik kami menyusun dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam apapun keluarga yang kami butuhkan, biarlah malam hari ini Tuhan, kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang mendengar doa kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah merancangkan kecelakaan, tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidup kami. Tetapi Engkau Allah yang merancangkan yang baik, merancangkan yang mulia, yang indah, yang sungguh-sungguh didengar baik. Dan kami boleh melihat Allah menyertai kami. Tuhan menolong kami dalam setiap langkah kami, dalam setiap kami bekerja, di dalam setiap kami melangkah. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu mendatang Tuhan. Namun kami tidak akan takut dan gentar. Karena kebenaran firman-Mu, janji firman-Mu, kami pegang teguh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami berdoa malam hari ini buat gereja kami, buat seluruh hamba-hambamu yang melayani. Kami berdoa Tuhan di awal tahun ini buat seluruh pelayan mimbar, penatua diaken, bahkan hamba-hamba Tuhan yang diutus untuk menyampaikan, berdiri di atas mimbar menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang menaruh firman-Mu. Tuhan, Engkau yang merancangkan yang baik bagi gereja kami Tuhan. Kami berdoa malam hari ini buat Bapak dan Ibu Gembala kami. Kami berdoa Tuhan, senantiasa seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini, baik pelayanan komisi wanita, komisi pria. Kami berdoa juga komisi gereja anak. Kami berdoa Tuhan untuk komisi usia emas. Tuhan, kami berdoa komisi youth. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh KPK-KPK yang ada. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan melawat, Tuhan memberkati, sehingga sepanjang tahun ini kami boleh mendapatkan rancangan-rancangan untuk setiap program-program gereja kami. Tuhan, malam hari ini kami berdoa juga untuk kota kami Sidoarjo. Tuhan, kami berdoa bupati yang terpilih, juga wakil bupati. Kami berdoa untuk camat, lurah, RT, RW. Kami berdoa Tuhan juga lingkungan gereja kami yang ada Tuhan. Biar Tuhan memberkati. Tuhan senantiasa menaruh roh takut akan Tuhan, sehingga ada keamanan terjadi atas kota kami. Sidoarjo penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami rindu tahun 2025 ada gerakan revival terjadi atas kota kami Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan dilawat. Kami berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa, kami rebut jiwa-jiwa yang terhilang. Kami rebut jiwa-jiwa yang mundur dari Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar lawatan-Mu terjadi Tuhan. Kami berdoa untuk misi Tuhan yang terjadi, biar dilawat Tuhan. Biar Tuhan, kami berdoa malam hari ini, Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, kami mengakhiri ibadah kami Tuhan. Biar kiranya apa yang telah kami perbuat malam hari ini tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Engkau mendengar doa kami, kiranya pulanglah dan terimalah berkat daripada Bapa yang baik, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Mari yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati semuanya. Selamat malam.